Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel saya. Kali ini saya sedang berkunjung di salah satu peternakan di daerah Purwosari, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, teman-teman. Nah, kali ini saya mencoba ngobrol-ngobrol lah suka duka maupun perjalanannya Pak Edi Sulis Farm. Yuk kita langsung wawancara beliaunya aja, teman-teman. Bisa dijelasin kalau awal mula merintis kambing PE Kali Gising ini dari sejak kapan, Pak? Saya sejak habis menikah, Mas. Itu sudah fokus mulai tahun 2009. Tapi tahun 2005 itu saya sudah ibaratnya membelantik itu loh, Mas. Karena saya juga masih kerja di suatu perusahaan toh. Tiap hari Sabtu kan libur. Saya ke pasar melantik ikut kakek saya, Mas, mbah saya sama Pak D saya belajarnya itu, Mas. Kalau untuk perbedaannya dengan mengurus kambing biasa gimana, Pak? Ya hampir sama, Mas. Semua itu pakan sama, perawatan juga sama. Kambing biasa itu kalau dirawat dengan maksimal hasilnya juga akan menjadi sebuah rezeki untuk kita juga, Mas. PE itu juga seperti itu, cuma bedanya PE sama kambing jauh biasa dilihat dari telinga. Kalau PE ras Kali Gising ini kan telinganya lipat menghadap ke depan, panjang, Mas. Kepala juga cembung. Yang biasa itu juga seperti ini, tapi posturnya akan lebih pendek atau lebih kecil kalau yang di bawahnya PE, karena PE itu menurut saya itu kasta tertinggi di dalam seni kambing, Mas. Itu menurut saya. Kalau untuk perawatannya sendiri hariannya gimana, Pak? Saya ngarit, Mas, pakai rumput hijauan. Itu saya 70%, 30% nanti saya combor. Karena kalau nanti pakan kita beli semua, hasilnya juga nanti malah minus, Mas. Ya orang yang sekarang pada ternak semap itu tuh karena gini, Mas, pakan banyak yang beli. Jadi kalau saya tak persiapkan bank pakan dulu, nanti bank pakan itu untuk kapasitas berapa, Mas. Jangan sampai kita bank pakan cuma untuk 10 ekor, kita pelihara 20 ekor, berarti kita minus toh, Mas. Minus ya. Iya. Jadi comboran itu saya cuma kita cuma buat lauk gitu, Mas. Kalau untuk suka dukanya ternak kambing ini bisa dijelasin, Pak, sukanya? Sukanya kalau pas kita butuh penak, Mas, leandel, Mas. Nah, gitu loh, Mas. Dijak sekolah ya manut, dijak kondangan manut, jak nyarutan ya sregep, Mas. Itu nek kambing itu sukanya, Mas. Dukanya kalau pas kita gini ada acara belum maret, posisi hujan, nah itu kan ada susahnya. Tapi kalau saya enggak, Mas. Saya siasati dengan pakan silase. Jadi saya ada pakan sisa kayak gini, Mas, sudah tua-tua, ada telok karet, daun nangka, itu pacong. Karena bahan pakan saya rasa cukup. Ada sisa satu lokasi, saya ngarit berapa kol, terus nanti saya ajak orang ngarit, tak suruh buat, kan harus dilayukan dulu paling enggak 1 hari 2 hari, Mas. Kalau di sini kadar airnya biar berkurang, tak bikin silase seperti itu, Mas. Saya sekali bikin silase bisa 2-3 ton. Kalau untuk awalnya itu memelihara berapa ekor, Pak? Terus untuk sekarang? Dulu awalnya gaduh, Mas. Nggak punya modal. Gaduh saya. Dulu gaduh 2 ekor. Terus mana anaknya kan daripada saya beli, seandainya satu beli umur 4 bulan 2 juta, Mas. Kalau gaduh cuma anak satu kan saya nyusui 1 juta. Yang 1 juta kan paruan. Nah itu yang saya gaduh seperti gaduh tempatnya jenengan, berarti kan saya nyusi 1 juta, saya udah dapat kambing terus ya. Jadi sekarang, Mas. Kalau sekarang sampai ada berapa ekor, Pak? Sekitar 70-an, Mas. 70 ekor. Ya, induknya sekitar 50-an. Kalau untuk dari harga jualnya, Pak, di sini mulai saya mulai umur 4 bulan itu yang saya jual itu ada harga 2,2, Mas. 2.200.000. Itu sudah untuk harga sekarang loh, Mas. Itu sudah ya mendekati luas gitu, Mas. Tapi kalau yang untuk breeding kayak gini saya nanti tak seleksi dulu, Mas. Kalau yang betina ya rada luas gitu ya tak pertahankan nanti untuk generasi induk gitu, Mas. Jadi kan daripada saya beli, saya mending buat, Mas. Buat anakannya sendiri ya? Iya. Kalau untuk
sering mengikuti kontes-kontes juga, Pak? Ya ada mas, tapi itu cuma saya sekedar hiburan. Tapi kalau fokus saya di breeding sama saya di jualan. Jadi kalau pas selo ada kambing yang bagus, ya buat serawung konco itu mas. Pak, kalau untuk saran Pak buat mungkin teman-teman kan banyak yang ingin terjun ke kambing PE sendiri. Tipsnya sendiri menurut Bapak gimana ya? Ini pengalaman saya dulu aja ya mas. Kalau nanti semoga ada yang bermanfaat, kalau tidak ya mohon maaf karena dari kemampuan saya mas. Kalau saya yang pertama itu yang saya siapkan bang pakan mas. Saya terus seandainya masih kerja, saya harus punya bang pakan dulu. Terus nanti kalau saya kerja itu saya harus punya mau pelihara kambing, saya harus mampu berapa dulu mas. Tujuan utama untuk apa dulu? Yang kedua itu tujuan untuk apa kita pelihara kambing? Pertama untuk breeding, kita seni ada, breeding kandang ya biasa seperti saya ini ada, atau untuk penggemukan. Jadi kita harus punya tujuan dulu. Bang pakan sudah ada, kita sudah punya tujuan, baru kita bikin kandang. Setelah itu kita amati kita mau beli yang seperti apa gitu. Jadi kalau ibaratnya saya waton beli belum punya bang pakan, belum punya persiapan yang matang, itu nanti akan jatuh juga mas. Karena dia cuma modal panas toh mas. Wah si apunya saya harus punya, jangan mas. Jadi harus menyatu dulu, kita siapkan walaupun kita kerja tapi tidak mengganggu. Dulu saya seperti itu mas, saya kerja saya baru cuma 2 ekor, kok lama-lama asik saya nambah gitu mas. Hingga saat ini ya Pak? Iya. Kalau bisa dijelasin Pak, kalau untuk dari hasil yang didapatkan dari breeding PE ini apa aja Pak kalau di tempat Bapak ini? Ya wis lumayan mas. Pertama kena nggih mak wong sak omah mas. Mak ini bahasanya tak campur-campur ya mas. Masalahnya saya orang ngaritan nih mas. Buat keluarga mas, nyekolah ke anak ya bikin gubuk, ya tuku kendaraan, tuku lahan lah mas. Itu yang saya nikmati mas. Jadi yang penting kita seneng dulu mas. Kalau sudah seneng, halangan apapun itu orang mau ngomong wah wedhus melek, terserah. Yang penting saya seneng dulu mas. Gitu. Jelasin kalau ada teman-teman yang mau kesini bisa dijelasin nih lokasi tempatnya dan nomor HP-nya. Oh ya siap mas. Di tempat saya itu cari aja di Google Map, di Sulis Farm, Kulon Progo, nanti udah ketemu di sini mas. Alamat saya di Pate Hombo, RT 16, RW 8, Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo. Kalau untuk nomor HP 081 22 730 7498 mas.